ini merupakan kesempatan yang baik ya. Bukan saja dari segi peluncurannya, tapi the men itu termasuk women ya. The people, kalau mau aman, supaya nggak politically incorrect. The people behind the concept dan behind the brain behind the concept itu bisa dikatakan, saya yakin berada dalam ruangan ini pada hari yang berbahagia ini. Dan untuk itu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena kita boleh berada pada kesempatan ini, bukan kesempatan semata dalam peluncuran peta jalan, tapi momentum yang penting ini sudah bisa dimanfaatkan untuk meluncurkan peta jalan. Kenapa saya katakan the and the concept and the brain? Pak Arief ini memang banyak sih. Adalah staf ahli keuangan. Kedua adalah sekretaris KSSK, Komisi Stabilitas Sektor Keuangan. Tapi yang lebih penting lagi, dia adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang menjadi arsitek dan pemikir, dan juga tentu delegasi atau mewakili pemerintah dalam putusan Undang-Undang P2SK. Jadi for better or worse itu Pak Arief lah gitu, kira-kira gitulah. Jadi kalau baik itu karena deliberasinya bagus dan termasuk dari seluruh stakeholders asosiasi. Kalau kurang baik ya itu karena Pak Arief. Dan Pak Ogi, karena asuransi inilah yang menjadi perhatian, fokus dan prioritas, sampai Pak Ogi kurangi hanya untuk ngurus asuransi. Pak Ogi ini kan tadinya kepala eksekutif IKNB, supaya bisa fokus kepada asuransi dibuat bidang baru 2 sehingga tidak membebani terlalu lama Pak Ogi. Sehingga kalau belakangan kita lihat Pak Ogi lebih cerah, lebih muda, lebih banyak senyum, ya karena itu. Ada undang-undang khusus dibuat gara-gara itu. Dan yang menarik manfaatnya perasuransian. Dan kalau boleh mengaku, terus terang, tidak ada hari di OJK, di Dewan Komisioner OJK tanpa asuransi. Panjang 1 tahun dari hari pertama sampai sekarang, karena memang komitmennya adalah kecuali kita sama-sama strong together, maksudnya all out dari dunia asuransi ke depan, maka berharap, jangan mimpi, jangan berharap akan mencapai. Oleh karena itulah tadi saya katakan, ini penting momentumnya, bukan hanya untuk peluncurannya, tapi yang di belakang yang mengantar dan memungkinkan hal ini terjadi sama pentingnya, kalau tidak lebih penting lagi, karena bisa turn around momentumnya, pivotal time kalau istilah, titik balik. Sehingga juga yang kita mau lakukan adalah regain the confidence, meraih kembali, restore, mengembalikan. Karena persoalannya adalah persoalan confidence. Confidence yang berkaitan dengan integritas di berbagai lapisan dalam
sektor asuransi ini. Kita tidak perlu jabarkan lagi dan kita tidak perlu belajar sejarah mengapanya, tapi kita fokus kepada komitmen pemetaan dari roadmap yang sudah kita siapkan ini dan kita laksanakan. Dan saya senang tadi, bukan hanya perumusannya, tapi pelaksanaannya akan dilakukan bersama dengan membentuk task force. Tapi jangan lupa, setelah membentuk task force, melakukan pemantauan terhadap implementasi dan melakukannya kepada stakeholders. Progress report and the lack of progress itu juga regain akuntabilitas, transparansi. Baru dengan begitu kita bisa regain the confidence. Karena persoalannya adalah masalah itu. Jadi ayo bersama-sama. Apakah di bagian awal, fase pertama, kedua, ketiga, jangan sampai kita hilang fokus dan konsentrasinya. Dan tentu ini juga bertepatan dengan Hari Asuransi Nasional yang tanggalnya hampir bersamaan dengan ulang tahun saya. Tapi usianya persis sama dengan saya, yang ke-17. Persis 50 tahun yang lalu, bukan sekarang. Oleh itu, ekspektasinya besar sekali bahwa oke, kita bisa bicara penetrasi masih kecil, kita bicara masih kecil dan seterusnya. Tapi katakanlah penetrasi tadi 2,75%. Pak Rudi katakan, dan berarti sekitar 7,5 juta orang dari 275 juta orang. Artinya, kalau dalam teori gelas penuh, setengah penuh, ini masih gelas yang baru mulai diisi nih, di bawah. So the only way is up. Dan ruang tadi itu untuk satu sisi yang memang kacamatanya lebih pesimistik, mungkin kenapa kecil sekali, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi untuk orang yang paham, di samping ini baru 2,75% plus peta demografi yang muda dan masih banyak peluang untuk earning income besar dan penambahan kebutuhan produk asuransi yang berkualitas yang lebih banyak lagi, maka saya rasa persoalan yang kita hadapi ini kalau boleh dikategorikan, it's not a bad problem, it's a good. Ruang perbaikannya luar biasa besarnya dan potensinya bisa dikatakan tidak terbatas ya. Dan saya rasa batasannya adalah kembali lagi how soon and how strong could we regain the confidence. Itu saja. Karena semua dari aspek potensi pasar, usia, ruang pendapatan per kapita, kebutuhan produk asuransi, semua ada di depan mata kita. The challenge is how to regain the confidence. Jadi saya dukung betul tagline untuk peta ini karena memang bisa benar-benar merumuskan prioritas yang kita. Mari kita lihat dalam perspektif yang lebih luas. Perekonomian Indonesia
saat kondisi global banyak mengalami tantangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, justru menjadi satu-satunya atau satu dari dua lah ekonomi di dunia yang direvisi ke atas pertumbuhannya. Pada saat pertumbuhan ekonomi global, kawasan kita dan masing-masing negaranya direvisi ke bawah. Baik oleh IMF, baik oleh OECD, baik oleh Bank Dunia, ADB, dan seterusnya. Yang direvisi ke atas di 5%. Baik tahun ini maupun tahun depan. Dan itu sudah memperhitungkan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Nah, kalau kita karena menjadi protokol suatu acara terlalu sering, jadi kita suka lupa hikmahnya. Kalau bahasa Indonesia, dari acaranya sudah menyanyikan Indonesia Raya dan sudah berdoa dipimpin doanya, takut apa lagi? Kecuali jalan cepat dan jalan tegas mencapai tujuan. Jangan ditakut-takut yang bayar dan segala macam pikiran-pikiran tidak diperlukan. Bekalnya sudah cukup, sama dengan peta ini, momentumnya sudah kuat, dan sekarang barangnya ada di sini. Ayo kerjakan, jangan cari alasan lagi. Tinggal berikan laporannya, perkembangannya kepada stakeholders kita, masyarakat kita, karena this is about confidence and trust. Itu saya rasa yang saya perlu sampaikan, karena yang lain disampaikan oleh Pak Rudi, Pak Arif, Pak Ogi, dan Pak Nyeri. Pak ini juga masuk yang berapa kali sudah yang masih sangat diperlukan. Jadi kita ya sudahlah, relakan demi asuransi lah. Jawan. Jadi you have best people also in OJK.